Gadis membungkuk, jeritan tiba-tiba terdengar dari atas. Ambil saja pena, semua siswa di kelas hanya memiliki tubuh bagian bawah yang tersisa. Gadis itu kehilangan kemampuan bereaksi, percikan darah. Separuh wajahnya berlumuran darah. Bas sekolah berhenti di hutan belantara. Tapi dia belum punya waktu untuk merasa takut, tiba-tiba merasakan sesuatu yang berbahaya. Dia segera berjongkok, tiang-tiang telepon juga dipotong menjadi dua. Ana keluar dari mobil. Dia tahu ada sesuatu yang tidak terlihat, tepat di belakangku. Dia berlari sepanjang jalan, akhirnya bertemu 4 orang yang masih hidup. Ana mencoba menjatuhkan seseorang. 3 orang yang tersisa segera berubah menjadi 6 bagian. Saat ini konvoi lewat, wanita itu mengabaikan nasihat Mitsuko. Maju ke depan dan minta bantuan, hasil. Konvoi segera, wanita juga menjadi pendamping pemakaman. Hanya ada aku yang tersisa di seluruh dunia. Dia berlari ke hutan lebat. Ada juga batang berbentuk es yang dipotong menjadi 2 di sini. Ana putus asa. Dia menanggalkan pakaiannya yang berbau busuk. Ganti dengan 1 set pakaian bersih. Kemudian mandi dan bersihkan diri Anda. Lalu pergilah ke darat seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Seperti Ana baru, tidak dapat berjalan lebih dari beberapa langkah. Dia melihat lebih banyak orang. Teman dekatnya Tui Hoa muncul di hadapannya. Sampaikan salam padanya beberapa patah kata. Tapi Ana tidak bisa bahagia. Bukankah orang ini baru saja mati? Dan mengapa sekolah pergi ke tempat yang begitu liar? Tiba-tiba, angin bertiup. Ana tanpa sadar berjongkok, tetapi tidak ada yang terjadi. Baru sekarang Ana mengetahui nama sekolah itu. Nama sekolahnya sungguh aneh. Pergi ke kelas. Ana tidak tahan lagi. Dia menceritakan segalanya kepada Tui Hoa. Pakaian dan rambut basah ini adalah buktinya. Tapi Tui Hoa tidak mempercayainya. Dia naik dan membuka jendela. Biarkan angin bertiup masuk. Dia bahkan mendorong Ana keluar. Namun tetap saja tidak terjadi apa-apa. Mungkin itu benar-benar hanya mimpi. Saat belajar, Ana menemukan bantal muncul di samping kakinya. Saat dia membungkuk untuk mengambilnya, tiba-tiba, ini adalah sekolah yang paling sesat. Jika Anda belajar dengan buruk, saya akan mengeluarkan senjata sepanjang 40 meter. Menembakmu dengan liar. Jika Anda berani membolos, sekolah akan melemparkanmu ke sungai untuk memberi makan buaya. Itulah akhir bahagiamu. Malam, siswa yang dimakan buaya akan datang mencarimu. Meminta Anda untuk belajar dengan giat. Melihat seluruh kelas berlumuran darah, Ana takut. Guru berjalan ke arahnya. Tanyakan padanya mengapa dia tidak mendengarkan ceramah. Kemudian, dia mengangkat benda besar itu lagi dan menembakkannya kemana-mana. Untungnya, teman-teman sekelasku tiba tepat waktu. Selamatkan dia. Mereka bertiga bersembunyi di bawah meja. Guru memegang senjata AK di tangan kirinya dan botol semprot di tangan kanannya, perlahan mendekat. Seorang gadis pemberani bergegas maju. Namun gurunya berulang kali menembaknya dengan pistol. Akhir. 2 orang yang tersisa mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Baru saja berlari ke pintu. Bejan belajar berbicara dengan Ana. Harus melarikan diri, mereka. Namun hukumannya belum selesai. Segera terlihat guru berdiri di belakang. Ana berlari ke bawah. Ini adalah kelas pendidikan jasmani, jika Anda tidak berlari cukup cepat. Guru akan langsung membunuhmu, bahkan juga akan diledakkan oleh artileri. Ana bergegas maju. Dia hendak bergegas keluar dari gerbang sekolah. Tapi bisakah mereka benar-benar melarikan diri? Ana jatuh ke tanah. Yang lainnya dipotong menjadi 2. Seluruh sekolah punah lagi. Ana berdiri, berbalik dan lari. Tapi lari selamanya. Ada lebih banyak orang. Yang aneh adalah, sepertinya dia belum pernah melihat laki-laki. Dia berlari ke pos keamanan dan meminta bantuan polisi wanita tersebut. Namun lingkungan sekitar masih damai. Petugas polisi wanita bertanya padanya apakah dia sedang bermimpi, dan panggil dia dengan nama yang aneh. Dia melirik ke cermin. Dia sendiri telah menjadi orang asing. Wanita ini memiliki rambut pendek yang cerah, seperti anak laki-laki. Ana mulai panik, tapi polisi wanita itu mengatakan hari ini adalah hari pernikahannya. Saat dia berbicara, petugas polisi wanita itu menariknya ke dalam mobil polisi. Pergi ke tempat pernikahan. Ana memandang wajah di kaca spion. Mungkinkah ada masalah dengan pikirannya? Seluruh kota datang untuk merayakannya. Tapi dia tidak mengenal siapapun. Pergi ke tempat pernikahan. Semua orang tergila-gila pada kegembiraan. Ana ingin tahu siapa pengantin prianya. Tapi pengantin pria bersembunyi di peti mati. Dia memegang pecahan botol kaca di tangannya. Dekati peti mati secara perlahan. Terakhir, Ana hanya melihat ke cermin. Tiba-tiba saya menjadi orang yang berbeda. Dia kemudian dibawa ke restoran. Kenakan gaun pengantin. Tepat saat dia tidak berdaya. Dia melihat teman dekatnya Tui Hoa. Tui Boa diam-diam memberitahunya. Dia tahu semua yang Ana lalui. Tunggu sampai orang-orang itu pergi. Ana menangis saat dia berbicara. Saya akhirnya bertemu dengan orang normal. Tui Hoa mengatakan orang-orang itu sangat berbahaya. Pastikan untuk berhati-hati. Saat itu 4 gadis masuk. Tui terlihat sangat dingin, meraih dan memelintir leher setiap orang.
Orang pertama langsung kehilangan nyawanya. Lalu ada orang kedua. Mereka semua dibawa ke barat laut. Tui Hoa memberi Ana pecahan kaca. Biarkan dia membela diri. Tatapan Ana berubah tajam. Sambil memegang pecahan itu erat-erat, dia berjalan menyusuri lorong. Sekelompok orang tertawa aneh. Tiba-tiba, ekspresi semua orang berubah suram. Akhirnya berjalan menuju peti mati. Dia berharap pengantin pria di dalam bisa menyelamatkannya. Tapi detik berikutnya, yang keluar hanyalah monster. Harapan Ana pupus lagi dan lagi. Dia membunuh mereka satu persatu. Orang-orang lari ketakutan. Tui Hoa juga bergegas maju. Dia membuat Ana tetap terjaga. Tapi saat dia hendak pergi, kedua guru itu benar-benar berganti pakaian, muncul di pintu. Pertempuran akan segera dimulai. 4 orang saling memandang dengan 8 mata. Kemudian kedua belah pihak saling menyerang. Tui Hoa dan Ana membunuh mereka berdua hanya dengan 2 atau 3 pukulan, lari ke jembatan. Tui bersikeras untuk tetap tinggal dan membiarkan Ana melarikan diri. Ana hanya bisa terus melarikan diri sendirian. Saat ini, seorang gadis yang mengenakan pakaian olahraga menghentikannya. Dia melirik ke cermin di sampingnya. Dia segera menjadi orang lain untuk sesaat. Kuncir kuda yang hidup ini, tubuh panas ini, sangat mirip dengan pacarmu. Tidak ada waktu untuk berpikir terlalu banyak. Ana telah tiba di lintasan. Melihat para penggemar yang antusias bersorak. Darah yang mengalir di tubuh Ana terbakar, bahkan ada kenangan masa kecilnya. Dia perlahan-lahan kehilangan dirinya. Saat ini, Tui Hoa tiba-tiba muncul. Tinggalkan dia dengan hati-hati. Ana melihat ke belakang. Mereka adalah 2 wanita gila. Dan seorang anak laki-laki berkepala beruang. Mereka menampilkan akrobatik yang aneh. Mengejar di belakangnya, Tui Hoa menyuruhnya lari ke trek berikutnya. Dan Tui Hoa akan memancing mereka pergi. Ana melakukan sprint terakhir. Di ujung jalan sepertinya ada sebuah gua. Seorang gadis berseragam sekolah muncul dari kegelapan. Melambai padanya dengan aneh. Ana ditarik lebih dalam ke dalam gua, muncul di hadapannya. Ternyata sekelompok besar siswa berlumuran darah. Ana ketakutan. Gadis berseragam tiba-tiba mengeluarkan pisau kupu-kupu. Dengan ekspresi seram di wajahnya, dia mengajak Ana untuk bergabung dengan mereka. Saat ini, Tui Hoa tiba tepat waktu. Dalam hitungan detik, Tui Hoa membimbingnya melewati kerumunan gadis berseragam. 2 orang nyaris lolos dari kematian. Tui Hoa memberitahu Ana, jangan tertipu oleh ilusi-ilusi ini. Dia berteriak 3 kali, saya Ana. Akhirnya kembalikan bentuk aslinya. Ekspresi kesakitan ini sangat mirip dengan pacarmu. Tui Hoa mengulurkan tangannya. Biarkan Ana mengeluarkan 2 hal ini dari tubuhnya. Ini akan mengakhiri segalanya. Tapi Ana tidak tahan. Tui Hoa menamparnya. Ana marah. Dia menariknya dengan kuat. Tui Hoa terbakar dalam sekejap. Ana berteriak, matilah, lalu dia menarik dengan seluruh kekuatannya. Sementara tubuh Tui Hoa sedang terpisah. Sebuah pintu dengan cahaya terang terbuka. Ana berjalan menyusuri pembuluh darah Tui Hoa di sana.